Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam bagi kita. Apa kabar? Sungguh kita mengucap syukur masih boleh bersekutu bersama, sekalipun lewat mass media. Mari kita persiapkan hati kita. Hari-hari ini Tuhan ingatkan kita untuk terus menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itulah kunci keberhasilan kita. Mari kita bawakan pujian ini. Sepanjang hidup
buat anugerah-Mu yang terus ada dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami boleh menyadari Engkau yang tinggal di dalam kami, ya Roh Kudus, ya Yesus Tuhan, dan Engkau yang menyatakan kehendak-Mu bagi kami Bapa. Kami bersyukur kami boleh mengerti isi hati-Mu, dan kami boleh mengambil keputusan untuk melakukan kehendak-Mu. Menyenangkan hati-Mu itulah kerinduan kami yang terus-menerus semakin bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kesempatan hari ini, malam hari ini, kami boleh bersekutu bersama-sama. Kiranya hati-Mu disenangkan Tuhan. Terima kasih, terlebih ketika kami mendengarkan kebenaran-Mu. Kami boleh mendengar dengan telinga kami. Sebab itu kami bersyukur untuk telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang mengerti kehendak Allah dan mau melakukannya karena mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap menyambutnya, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Hari Minggu kemarin saya melayani ibadah yang kedua, dan Pak Jaka itu melayani ibadah pertama, dan saya memang memperhatikan, dan Pak Kompani juga menyatakan kepada saya, berkata, Pak, saya lah kalau nggak dibagi firman yang sudah Bapak sampaikan di ibadah dua kepada jemaat yang begitu banyak. Jadi saya mengambil kesimpulan akan menyampaikan, bahkan mempertebal, ya, memperdalam apa yang saya sampaikan di ibadah dua yang tidak sempat saya sampaikan di ibadah pertama, karena kondisi tubuh saya memang kurang sehat waktu itu. Sampai sekarang juga masih batuk, ya. Dan kita bersyukur boleh mendengarnya malam ini. Dan sekalipun saya perhatikan ada rekamannya dibuat memang di live streaming, tetapi saya perhatikan tidak terlalu banyak yang menontonnya. Saya berharap malam ini jemaat yang belum sempat mendengarkan kebenaran firman Tuhan di ibadah 2, yang hadir di ibadah 1 minggu kemarin, dan ya saya berharap supaya bisa mendengarkannya malam ini. Nah, apa yang saya bagikan hari Minggu kemarin adalah yaitu dasar kebenaran firman Tuhan yang telah kita ikuti dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9, yaitu intinya adalah menyadari bahwa perbedaan antara umat perjanjian lama dengan umat perjanjian baru itu sangat berbeda. Di umat perjanjian lama, mereka yang menolak untuk bersekutu dengan Tuhan, akhirnya mereka diberikan 2 loh batu, dan orang Israel
lebih percaya kalau mereka melakukan sesuatu baru mereka pantas untuk menerima sesuatu. Dan itu adalah prinsip daripada hukum Taurat. Nah, kalau melakukan segala sesuatu, yaitu dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, lalu mereka layak untuk diberkati. Nah, prinsip perjanjian baru tidak seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita perhatikan Ulangan pasal 6 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, waktu Tuhan menyampaikan firman ini kepada Musa, lalu Musa meneruskannya kepada bangsa Israel, ada satu keyakinan di hati saya bahwa Tuhan itu belum menyingkapkan, belum menyingkapkan Tuhan itu Esa. Di perjanjian lama Tuhan itu dikatakan disebut Elohim Yahweh, tetapi belum disingkapkan arti daripada kata Esa. Esa itu artinya berasal dari kata Echa, bahasa Ibraninya ya, Echa. Nah, artinya tiga adalah satu. Tetapi di perjanjian lama itu belum disingkapkan, sebab Yesus Kristus belum dinyatakan. Lalu Roh Kudus juga belum dinyatakan bagi umat perjanjian lama. Sekali-kali kalau Tuhan lagi mau memakai hamba-hambanya, lalu diberikanlah Roh Kudus untuk hinggap. Nah, begitu. Nah, kalau kita lanjut dulu ayat yang kelima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Di perjanjian lama tidak ada dikatakan seperti kutipan Tuhan Yesus dari ayat ini, tidak ada disebutkan dengan segenap akal budimu. Nah, tetapi kenapa Tuhan Yesus berkata dengan segenap akal budimu? Karena Tuhan Yesus telah dinyatakan, telah disingkapkan di perjanjian baru. Nanti kita lihat alasannya ya. Nah, makanya disembunyikan, tidak diterangkan di perjanjian lama, artinya dengan segenap akal budimu. Dengan segenap akal budi artinya dengan pikiran, perasaan. Nah, jadi itu berasal itu di dalam pikiran. Nah, artinya masih dirahasiakan. Tetapi ketika di perjanjian baru, itu baru dicurahkan, baru dinyatakan siapa itu Yesus Kristus dan siapa itu Roh Kudus. Nah, untuk memperjelas hal ini, kita buka dulu Ibrani pasal yang ke-8 ayat 10 ayat 10 saja Bapak Ibu ya. Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka
dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, lihat Bapak Ibu, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Waktu yang mana maksud Tuhan? Waktu artinya di perjanjian lama. Jadi ada perjanjian yang baru yang diadakan oleh Tuhan kepada orang Israel dan juga kepada kita yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kepada umat perjanjian baru. Nah, artinya kalau Bapak Ibu baca dari ayat 1 sampai ayat 9, di sana diterangkan bahwa perjanjian lama itu sudah mendekati masa usia usang. Kalau bahasa sekarang sudah expire. Nah, begitu. Masa perjanjian lama. Masa perjanjian yang lama yang diadakan Tuhan kepada orang Israel itu tidak bisa digenapi oleh bangsa Israel. Orang Israel berkata kepada Musa, "Musa, biarlah engkau yang berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada engkau, dan engkau akan berbicara meneruskannya kepada kami." Nah, intinya adalah Tuhan memberikan 2 loh batu. Lalu kalau mereka melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu hukum Taurat yang telah diberikan oleh Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel, maka mereka akan diberkati. Tetapi kalau mereka tidak melakukannya, maka mereka hidup dalam kutuk. Dan terbukti bahwa orang Israel tidak bisa menggenapinya. Jadi hukum perjanjian yang lama itu akan ditiadakan oleh Tuhan. Nah, itu dasarnya Tuhan mau mengganti hukum perjanjian yang lama. Dan memang dari semula Tuhan itu memang tidak merancangkan untuk memberikan hukum perjanjian yang lama, yaitu hukum Taurat, kepada umat pilihannya. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi karena mereka menolak Tuhan bersekutu dengan mereka, maka mereka diberikan itu. Tapi waktu mereka tidak bisa menggenapinya, maka Tuhan hapuskan, Tuhan gagalkan hukum perjanjian yang lama dan memberikan perjanjian yang baru. Nah, inilah isinya. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Nah, lihat Bapak Ibu, Tuhan katanya menaruh hukumnya pada akal budi atau dalam akal budi, yaitu di dalam loh-loh daging, yaitu di dalam pikiran manusia itu. Bukan lagi seperti perjanjian lama, hukum itu diberikan di 2 loh batu di luar tubuh manusia. Sementara itu Tuhan berkata, aku akan menaruh hukumku di dalam akal budi mereka. Jadi di dalam sekarang. Nah, itu artinya Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan akal budi. Janganlah kamu sama seperti dunia ini, supaya kamu tahu apa kehendak Bapa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi Tuhan melakukan, yaitu menaruh hukumnya di akal budi manusia itu. Nah, apa tujuannya? Supaya mereka tidak hidup lagi menurut hukum Taurat, tetapi hidup menurut hukum roh. Nah, lihat Bapak Ibu, yang mengambil keputusan, yang dipengaruhi oleh roh, yang mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan oleh tubuh kita, itu adalah pikiran. Betul tidak Bapak Ibu? Pikiran. Tetapi pikiran yang belum dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, atau pikiran masih terpengaruh oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ini akan selalu bertentangan dengan kehendak Allah.
maka Tuhan menaruh hukum-hukumnya di akal budi manusia. Jadi ketika kita sudah menerima hukum-hukumnya Tuhan, kebenaran firman Tuhan di dalam pikiran kita, maka kita akan bisa memutuskan untuk mengambil keputusan melakukan kehendak Bapa, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, lihat Bapak Ibu, ternyata kita tidak cukup hanya ditaruh Tuhan hukum-hukumnya di dalam akal budi kita, di dalam pikiran kita, tetapi kita juga harus melanjutkan. Dikatakan dan menuliskannya dalam hati mereka. Menuliskannya dalam hati mereka artinya di dalam hati nurani manusia itu, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, apa yang kita dengar dari Tuhan, apa yang sudah kita pertimbangkan, apakah itu yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, apakah itu menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita dengan sengaja melakukannya, kita sedang memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menulisi hati nurani kita. Ini sama bahasanya dengan kita memberikan kesempatan kodrat kita diubah dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Nah, lihat Bapak Ibu, kenapa harus sampai dituliskan di dalam hati mereka? Sebab kalau kita tidak beri kesempatan untuk ditulisi hati kita, hati nurani kita dengan kebenaran, maka dunia ini akan menulisinya. Dengan apa? Dengan paradigma cara berpikir dunia yang bukan dari kebenaran firman Tuhan, filsafat-filsafat yang kosong, cara-cara hidup orang dunia. Dan kita tentu tahu dan mengerti bahwa prinsip dunia ini, kesuksesan itu adalah kalau kita punya harta, tahta, dan wanita ataupun pria, itu kesuksesan dari dunia ini. Dan prinsip kesuksesan itu sudah sangat mempengaruhi hampir seluruh umat manusia, termasuk orang percaya. Nah, lihat Bapak Ibu, orang kaya nomor 1 di Indonesia ini bukan orang Kristen. Jadi kalau kesuksesan adalah kekayaan, tidak butuh dia Tuhan Yesus, tidak butuh dia Roh Kudus. Kalau itu prinsip kesuksesan. Dan firman Tuhan berkata, harta kekayaan tidak bisa dibawa kepada kekekalan, tapi yang bisa dibawa adalah kodrat ilahi. Itulah yang menentukan kehidupan kita di kekekalan nanti. Waktu kita berhasil mematikan kodrat dosa, mesin pembuat dosa, itu yang saya sebut istilahnya, yang telah kita terima dari Adam dan Hawa, itu berhasil kita bunuh, kita matikan, yaitu manusia lama kita. Dengan cara apa? Kita memberikan kesempatan hati nurani kita ditulisi dengan kebenaran firman Tuhan. Caranya bagaimana? Kita terlebih dahulu menerima hukum-hukum Allah di dalam pikiran kita, di dalam akal budi kita. Lalu kita dengan sengaja mengambil keputusan untuk melakukan kehendak Allah. Waktu kita melakukan kehendak Allah, maka di sanalah kita berikan kesempatan Tuhan menulisi hati nurani kita. Makanya dikatakan dan menuliskannya dalam hati mereka. Tujuannya, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Demikianlah tujuan Tuhan untuk membuat kita boleh bersekutu dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Nah, lihat Bapak Ibu,
Kita buka coba Kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga. Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini penglihatan Yohanes yang belum tergenapi. Ini masih penglihatan dia di Pulau Patmos, tetapi ini pasti digenapi. Yaitu apa? Yohanes melihat ada kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan Tuhan itu dikatakan berdiam bersama-sama dengan mereka. Lalu manusia yang ada di sana itu menjadi umatnya, dan ia menjadi Allah mereka. Artinya Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Berdiam artinya bersekutu. Dan bukankah ini yang terjadi ketika Adam diciptakan di Taman Eden? Adam dan Hawa itu ada di Taman Eden bersekutu dengan Tuhan. Nah, lihat Bapak Ibu, ketika Adam ada di Taman Eden, dia tidak bisa lepas dari persekutuannya dengan Tuhan. Dia selalu mendengar apa perintah Tuhan, dan dia selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, tetapi ketika iblis datang di Kejadian pasal yang ketiga, yang menggoda Hawa dengan menyodorkan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pertanyaannya, apakah tidak baik untuk mengetahui yang baik dan yang jahat? Tentu baik. Tetapi dampak daripada Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu lalu memberikan kepada suaminya adalah begini, yaitu mereka mengambil keputusan untuk mengembangkan cara berpikir mereka, tetapi di luar Tuhan. Di luar Tuhan. Itu yang membuat, ya memang kalau kita lihat sekarang, tanpa Tuhan ilmu pengetahuan juga semakin hebat. Bahkan kekayaan juga bisa dimiliki oleh orang-orang tanpa Tuhan. Orang-orang bisa memiliki jabatan pengetahuan yang canggih tanpa Tuhan. Sebab itu mari kita perhatikan Bapak Ibu, jangan sampai kita merasa bahwa kita kalau sudah memiliki kekayaan, memiliki jabatan, memiliki apapun untuk memenuhi kehidupan kita, jangan kita sampai merasa bahwa kita tidak perlu lagi Tuhan. Jangan kita merasa bahwa kitalah arsitek daripada hidup kita sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Sebab itu kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah memberkati. Nah, lihat, berkat dari Tuhan pun bukan itu, sehingga manusia itu tidak bergantung lagi kepada Tuhan, tidak berharap lagi kepada Tuhan. Nah, suami-suami juga begitu. Kalau sudah diberkati Tuhan tetapi membuat hidup kita semakin jauh dari Tuhan, ciri-cirinya adalah begini Bapak Ibu. Kalau kita diberkati, lalu kita lambat laun mengurangi persekutuan kita dengan Tuhan, baik di ibadah minggu, baik di ibadah komsel, maupun persekutuan kita pribadi dengan Tuhan, baik di keluarga.
Ini ciri-ciri bahwa kita sudah mulai melepaskan diri dari Tuhan. Ini ciri-cirinya. Kita mulai mengandalkan kekuatan ekonomi kita, lalu kita mulai mengandalkan fasilitas jabatan kita, teman-teman kita, pengaruh sosial kita. Kita mulai mengandalkan itu, Bapak Ibu. Kita tidak lagi memiliki rasa ketergantungan kepada Tuhan. Kita mulai meninggalkan itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dikatakan sedap untuk dilihat, sedap untuk dimakan. Jadi mari lihat Bapak Ibu, iblis pasti akan menggoda kita supaya kita meninggalkan Tuhan, supaya kita tidak bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Nah, dia akan berkata, ya pergilah beribadah, tetapi tidak usah serius sekali ya mendengarkan firman Tuhan. Pergilah beribadah, tetapi nggak perlu merenungkan ya Taurat Tuhan itu siang dan malam. Pergilah beribadah, tetapi tidak perlu melakukan apa perintah Tuhan. Nah, lihat Bapak Ibu, yang sebetulnya iblis sangat takut kalau kita hidup bergantung kepada Tuhan. Itu yang iblis takuti. Iblis tidak takut kalau kita menjadi orang Kristen. Iblis tidak takut kalau kita menjadi orang percaya yang rajin beribadah. Tetapi iblis akan sangat takut jikalau kita hidup bersekutu dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, lalu iblis pun mulai seperti cacing kepanasan. Nah, lihat Bapak Ibu, Tuhan berkata bahwa Dia berdiam di tengah-tengah umatnya. Bagaimana caranya kita membangun supaya penglihatan Yohanes di Pulau Patmos itu bisa digenapi? Kita buka Injil Yohanes pasal 14 ayat 20 sampai ayat 21. Yohanes 14 ayat 20 sampai 21. Dua, tiga. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi bagaimana caranya supaya Tuhan menyatakan dirinya kepada kita? Kalau kita memegang perintah Tuhan dan melakukannya, itulah yang disebut mengasihi Tuhan. Lalu kalau kita melakukannya, di situ dikatakan bahwa aku, yaitu Yesus, di dalam Bapa-Ku, dan kamu, itu artinya murid-muridnya, di dalam aku, di dalam Yesus artinya, dan Yesus di dalam kita, murid-muridnya. Jadi begitulah Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Kalau kita mengizinkan Tuhan menaruh hukumnya di akal budi kita, lalu kita melakukannya dengan setia, lalu kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menulisi hati kita, di sanalah kita mendapatkan anugerah bahwa Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Jadi lihat Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di dunia ini itu sebagai persiapan untuk hidup dalam kekekalan. Persiapan kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini itu adalah persiapan untuk hidup kekal kita.
Jadi mari lihat Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak sembarangan. Waktu dia berkata, dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup yang kekal itu artinya mengenal Yesus dan mengenal Bapa. Wow, ini luar biasa. Semua kata mengenal di Perjanjian Baru rata-rata berasal dari kata ginosko, yaitu bukan hanya mengenal biasa, bukan hanya terekam di dalam pikiran kita, tetapi kita mengalaminya. Kata ginosko di sana artinya mengalami hidup Tuhan sendiri, bukan hanya mengetahui berdasarkan pikiran, tetapi melakukannya karena kita mengasihi Dia. Itulah artinya kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menulisi hati nurani kita. Jadi lihat Bapak Ibu, inilah hidup yang kekal itu. Tuhan berfirman bahwa kalau kita mengenal Dia dan mengenal Bapa yang telah mengutus Yesus anaknya yang tunggal. Jadi ini rahasianya Bapak Ibu. Hidup yang kekal itulah yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus ketika Dia datang ke dunia ini. Hidup yang kekal itu adalah hidup rohani yang berkualitas, yang berasal dari kata zoe, yaitu hidup Allah sendiri. Itulah yang mendatangkan kemuliaan. Kemuliaan artinya berasal dari kata kabot, yang artinya adalah hidup kualitas Tuhan sendiri. Itu yang ditaruhkan di hati kita ketika kita menerima hukum-hukumnya Tuhan di dalam akal budi kita, lalu kita melakukannya dengan setia karena mengasihi Tuhan. Itu kita memberikan kesempatan Tuhan menulisi hati nurani kita. Tanpa sadar kita sedang melakukan, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Itulah rahasia daripada kita mengenal Yesus dan mengenal Allah yang mengutus Yesus. Amin Bapak Ibu, bisa paham? Nah, coba kita lihat rahasianya. Apa yang membuat orang Kristen tidak bisa terus-menerus hidup bersekutu dengan Tuhan? Kita buka Ulangan pasal yang 6 tadi, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Sebetulnya Tuhan sudah ajarkan kepada orang Israel melalui Musa bagaimana cara bersekutu dengan Tuhan. Kita baca ya, Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, lihat Bapak Ibu, Tuhan juga mengajarkan kepada bangsa Israel supaya mereka, orang tua, mengajarkan kepada anak-anak mereka hukum-hukum yang telah Tuhan berikan, yaitu hukum Taurat, 2 loh batu, bahkan dikembangkan menjadi ribuan hukum-hukumnya Tuhan yang menurut atau yang bersumber dari Tuhan sendiri. Nah, lihat, dikatakan ajarkanlah berulang-ulang kepada anak-anak, tuliskanlah
itu pada tanganmu, pada saat engkau duduk, pada saat engkau berbaring, pada saat engkau berdiri, pada saat engkau keluar masuk rumahmu. Artinya pada setiap kegiatan kita. Nah, apa yang, sekali lagi saya ulang lagi pertanyaan tadi, apa yang membuat orang Kristen tidak bisa menggenapi hal ini? Nah, lihat, ini dia ini dia kecerobohan orang percaya. Lihat, yang pertama, sehabis ibadah atau sehabis doa, kita biasanya langsung lupa akan Tuhan. Sepertinya ada di dalam pikiran kita, oh udah selesai berdoa, udah selesai menaikkan doa-doa dan merenungkan firman Tuhan. Langsung kita berpikir, apa yang kumakan hari ini ya? Apa yang kukerjakan hari ini ya? Langsung terlepas atau terjadi pemisahan antara apa yang kita lakukan, langsung itu yang menjadi dasar pemikiran kita. Jadi kita langsung melepaskan hubungan dengan Tuhan. Kita langsung mengambil keputusan demi keputusan tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan. Kita mengambil keputusan apa yang mau kita kerjakan hari ini. Sekalipun pekerjaan yang kita lakukan rutinitas, telah terbiasa. Tetapi ini yang membuat Adam dan Hawa terpisah dari Tuhan. Yaitu mereka mulai mengembangkan cara berpikir mereka tanpa membutuhkan Tuhan lagi. Jadi ini yang disukai oleh iblis. Beribadahlah, tetapi hidupmu sehari-hari jangan engkau bergantung kepada Tuhan. Jangan bersekutu dengan Tuhan. Nah, artinya setelah ibadah, setelah berdoa, setelah saat teduh kita pagi-pagi, kita jangan langsung melepaskan diri keterikatan, ketergantungan kita kepada Tuhan. Nah, lihat Bapak Ibu, misalkan seorang ibu rumah tangga langsung berpikir memasak, jangan langsung tinggalkan Tuhan waktu kita mengambil keputusan memasak. Kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, apa ya yang sehat yang ingin kuhidangkan kepada suami dan anak-anakku? Berikan aku hikmat Tuhan untuk belanja. Jangan jadi begini, ketika kita sudah memiliki uang, tidak lagi seperti dulu bergumul untuk belanja beras. Kalau dulu kita bergantung sepenuhnya, Tuhan berikanlah beras hari ini Tuhan, misalkan begitu. Tetapi setelah kita sudah cukup diberkati oleh Tuhan, kita tidak mengucap syukur lagi. Harusnya kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kami boleh memiliki beras, memiliki ini dan itu, dan pimpin aku Tuhan bagaimana cara mengelolanya dalam rumah tangga. Itulah hidup kebergantungan kita dengan Tuhan, dan itu yang Tuhan sukai dalam hidup kita. Jadi jangan kita pisahkan hidup beribadah, berdoa dengan kehidupan kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, kalau ada terjadi sesuatu dalam hidup kita, jangan kita langsung berespon dengan emosi perasaan kita, dengan berespon dari luar. Tetapi mari kita selalu libatkan Tuhan yang di dalam kita. Itulah artinya Immanuel, Tuhan beserta kita. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau ada terjadi sesuatu dalam hidup kita, mari kita komunikasikan kepada Dia yang di dalam kita, sehingga kita selalu mengambil keputusan berdasarkan apa yang menjadi tuntunannya. Kita tidak meresponi sesuatu yang terjadi dalam hidup kita lagi karena daging kita, karena emosi kita, karena pikiran kita sendiri.
Sekalipun nanti kita mempergunakan pikiran kita, tapi biarlah Tuhan yang memakai pikiran kita untuk meresponi apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi artinya kita tetap hidup bergantung kepada Tuhan, bukan kepada kedagingan kita. Yang berikutnya, kita yakin dan percaya bisa bergaul dengan Tuhan karena itu merupakan kehendak Bapa bagi kita. Coba kita baca Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal ke-11 ayat yang ke-13. Ini pernyataan Tuhan Yesus langsung. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapa telah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Kalau kita sebagai Bapa yang jahat aja di dunia ini tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita, apalagi Bapa kita di surga. Dia paling tahu apa yang terbaik diberikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Sebab Roh Kuduslah yang mewakili Allah Bapa dalam kehidupan kita, dalam berbagai kesulitan, persoalan dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita bergantung kepada Roh Kudus, kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita mau menyediakan waktu, hati dan pikiran kita untuk bergaul dengan Roh Kudus. Dan Bapa telah memberikan Roh Kudus bagi kita orang percaya. Amin. 1 Korintus 6 ayat 17 juga berkata, jika barang siapa mengikatkan dirinya kepada Tuhan, dia akan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi bagaimana kita caranya mengikatkan diri kepada Tuhan? Waktu kita menerima kebenaran firman Tuhan di dalam akal budi kita, lalu kita melakukannya, itulah yang membuat kita semakin menyatu dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Amin, Bapak Ibu. Jadi mari kita kembali merenungkan bahwa sebagai umat perjanjian baru, Tuhan telah memberikan kepada kita, yaitu Tuhan Yesus, Allah Immanuel. Kita tinggal menyadari saja bahwa Yesus telah tinggal dalam hidup kita, bahwa Roh Kudus telah tinggal dalam hidup kita. Kita telah diberikan anugerah. Coba kita reuni sebentar ya Bapak Ibu. Kita reuni sebentar. Ketika Tuhan menciptakan manusia, apakah surga itu belum sempurna? Makanya Tuhan menciptakan manusia. Kalau bisa saya katakan, dalam perenungan saya, apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Kita sudah dengarkan dalam bulan-bulan yang lewat. Apa motivasi Tuhan menciptakan manusia? Itu adalah karena cinta, karena kasih. Bisa saya dengan berani mengatakan, dalam pemahaman perenungan saya akan firman Tuhan, bahwa surga itu rasanya kurang indah dan kurang sempurna tanpa manusia. Sebab apa dasarnya Bapak Ibu? Malaikat sudah ada, surga sudah ada, tetapi apakah Tuhan tidak punya alasan untuk menciptakan manusia? Artinya tanpa manusia hadir di surga,
sepertinya kurang lengkap Bapak Ibu. Ya, jadi mari kita lihat. Kalau kita kembali ke Efesus 1 ayat 3-5, bahkan sebelum dunia dijadikan, sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, Allah telah menetapkan untuk memilih kita sebagai anak-anaknya, hidup kudus dan tak bercacat celah di dalam kasih-Nya. Jadi mari kita lihat keberadaan kita di surga itu menjadi kesempurnaan bagi kebahagiaan Allah Bapa karena memiliki kita sebagai anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi mari kita renungkan bahwa kita memiliki Bapa, kita memiliki Yesus, kita memiliki Roh Kudus yang selalu rindu bersekutu dengan kita. Jadi jangan pisahkan hidup kita dari kegiatan ibadah kita seperti sekarang ini bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Setelah nanti ibadah ini, jangan langsung hidup dari Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan. Kegiatan kita, mari kita lakukan sama seperti untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, terima kasih Engkau telah mengingatkan kembali supaya kami menyadari bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Kau ciptakan untuk bersekutu dengan Engkau, untuk berfellowship dengan Engkau, supaya hidup kami jangan terpisah antara kehidupan rohani dan kehidupan jasmani. Semua kehidupan kami adalah penyembahan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan Roh Kudus. Apa yang telah kami dengar malam ini, kami boleh praktekkan dalam hidup kami secara pribadi, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Kami tidak mau memisahkan hidup kami dari Engkau Tuhan. Kami selalu mau hidup bergantung kepada Engkau Tuhan, supaya hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, keluarga demi keluarga boleh mempraktekkan firman-Mu. Dan kami semua sama-sama mempersiapkan diri untuk hidup di tengah-tengah Engkau Allah kami sampai di dalam kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.